Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Salve. Penerimaan sakramen Krisma dirangkaikan dengan pesta pelindung Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Geria Paniki Indah. Hari ini Jumat 5 September 2025. Dimulai, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Lagu pembukaan Puji Syukur nomor 571. Ya Roh Kudus, kunjungi umat-Mu, kobarkan api kasih-Nya, curahkanlah karunia sabda-Mu, sudi terangi hatinya, agar setia jadi teladan dalam semangat beriman. Singkirkanlah gelisah dan resah, kuatkan iman harapannya, curahkanlah semangat yang baru, cairkan hati yang beku, curahkanlah karunia peneguh, hidupkan
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu. Selamat datang di Gereja Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gereja Paniki Indah. Untuk kita sekalian, pada hari ini, hari Jumat tanggal 5 September 2025, untuk merayakan Pesta Pelindung Paroki ini dan dalam rangka merayakan Tuhan menyertai perjalanan umat paroki ini di bawah perlindungan dari Bunda Teresa dari Kalkuta. Perayaan ini ditandai dengan penerimaan sakramen Krisma untuk sebagian umat kita sebagai tanda kekuatan daya yang telah mempengaruhi dan telah menyertai perjalanan umat di paroki ini sebagai tanda bahwa Tuhan setia dalam perjalanan umat di paroki ini, dan kita menandai itu sekali lagi dengan anugerah Roh Kudus, Roh Tuhan yang menyertai perjalanan umat di paroki ini. Mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan untuk mengalami sekali lagi betapa besar kasih Allah dalam perjalanan umat di paroki ini. Tuhan setia dalam hidup kita, mengalami kebaikan Tuhan yang dicurahkan kepada kita dengan berbagai cara. Dengan rendah hati kita sekali lagi mengakui kekurangan dan dosa-dosa kita. Mohon ampun agar sekali lagi dapat mengalami kerahiman Tuhan, dan karena itu merayakan peristiwa yang membawa keselamatan ini dengan pantas dan layak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur nomor 345. Marilah kita melambungkan pujian kita kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan madah kemuliaan. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih orang kudus-Mu, Bunda Teresa dari Kalkuta, sebagai teladan mewujudkan iman dengan daya cinta kasih-Mu. Berkat jasa dan doa restunya, kami mohon kepenuhan anugerah Roh Kudus bagi umat-Mu, khususnya bagi mereka yang akan diurapi dengan minyak krisma sebagai kepenuhan sakramen inisiasi. Semoga karunia Roh Kudus yang menjadi meterai dan berdiam dalam jiwa kami memberikan kekuatan khusus yang memampukan kami semakin menjadi putra-putri ilahi, dipererat hubungannya dengan Kristus dan gereja, dan berani memberi kesaksian iman dalam kata dan karya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalian dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Dia dalam hati serta pikiran, seperti terbukti dalam perbuatanmu yang jahat. Oleh wafat Kristus, sekarang kalian didamaikan Allah dalam tubuh jasmani Kristus, agar kalian ditempatkan di hadapannya dalam keadaan kudus, tak bercela dan tak bercacat. Sebab itu, kalian harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tak goncang. Janganlah kalian mau dijauhkan dari pengharapan Injil yang telah kalian dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan aku, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
syukur, masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga perumpamaan kepada mereka, "Tiada seorang pun menggoyahkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Sebab jika demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan menggoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dari kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Jumat. Karena biasanya yang diberi selamat itu hari Minggu, kan? Tapi siapa merencanakan hari Jumat ini jatuh pada tanggal 5 September 2025, dan untuk umat di paroki ini adalah Pesta Pelindung. Pesta Pelindung paroki ini, paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Luar biasa bahwa itu jatuh pada hari Jumat hari ini. Dan dalam rangka itu maka menjadi luar biasa karena ditandai dengan penerimaan sakramen Krisma, sakramen penguatan untuk sebagian umat kita. Saudara-saudara yang terkasih, tentu ini menjadi suatu peristiwa sukacita, peristiwa yang membawa kegembiraan. Namun ini bukan hanya sukacita kegembiraan yang pada umumnya orang alami, entah di keluarga atau di sekolah atau di pekerjaan, karena mungkin selesai tugas, orang bergembira, bersukacita, atau karena sukses, atau karena sudah pada graduation dari anak-anak sekolah, atau rupa-rupa peristiwa yang membawa sukacita dan kegembiraan. Tapi bagi kita umat di paroki ini lebih dalam lagi, ini adalah sukacita iman. Sukacita iman karena paroki ini merayakan pesta pelindungnya Bunda Teresa dari Kalkuta dalam perlindungan, bimbingan, penyelenggaraan Tuhan lewat orang kudus ini, Santa Teresa, Bunda Teresa dari Kalkuta. Dan siapa merencanakan bahwa perayaan ini, orang semua yang hadir di sini merayakan itu bersama dengan para pastor. Bukan cuma satu pastor, tapi ada 3 pastor. Pastor kepala paroki, Pastor Antonio Franky Runtu, PR, bersama dengan Pastor Silvianus Koraa, PR, dan pastor yang muda, Pastor Palen Pandelaki, PR, bersama dengan Diakon Michael, dan kita semua Bapak, Ibu, orang muda, remaja, anak-anak. Bahkan nanti kita akan saksikan pelantikan dari KBK, dan hadir di sini pengurus dari KBK Kusupan, dan maksudnya paroki ini. Bahkan saya dengar juga sudah digabungkan dengan pelantikan dari pengurus OMK, OMK di sebelah mana ya? Oh di sebelah situ ya. Luar biasa ya. Hari ini hari yang istimewa untuk paroki ini. Kita diingatkan akan Bunda Teresa, pelindung dari paroki ini. Yang dalam perjalanan paroki ini sudah berkali-kali dijelaskan, diterangkan dalam katekese siapa figur ini, tokoh ini yang lahir pada tahun 1910. Jadi kurang lebih 115 tahun lalu kan, dan menjadi biarawati, suster 50 tahun, lebih dari 50 tahun. Tapi kenapa Bunda Teresa ini akhirnya digelar sebagai santa oleh gereja, dikanonisasi, apa artinya? Ditempatkan dalam daftar kanon orang-orang kudus. Seperti kalau dalam perayaan Ekaristi, dalam doa syukur agung, terutama pertama disebutkan orang-orang kudus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, karena Bunda Teresa ini dianggap sebagai ikon apa? Ikon kekudusan modern, zaman modern, yang nampak di mana dia bagaikan waktu masih hidup sudah dilihat sebagai orang kudus yang hidup. Orang kudus yang hidup, belum digelar, belum dikanonisasi, belum didaftarkan sebagai orang kudus, tapi sudah dilihat sebagai
orang kudus yang hidup. Karena apa? Dia berbuat sebenarnya biasa-biasa, tapi yang biasa-biasa ini tidak dibuat oleh banyak orang, yaitu memperhatikan orang-orang yang miskin, pemiskin, yang sudah terbiar di got-got, di parit-parit di kota Kalkuta, India. Dan dengan cara itu dia mau mengangkat kemanusiaan ini. Bahkan kalau yang sudah meninggal, dia memakamkan itu secara manusiawi. Karena apa? Dia melihat di balik orang-orang ini, Yesus Kristus ada di dalam mereka. Saudara-saudara yang terkasih, inilah kekuatan daya dari Bunda Teresa ini, sehingga dia dimakamkan tahun 1997 secara nasional di India, bagaikan seorang pemimpin negara, bagaikan seorang pahlawan di dalam negara, di India, negara besar ini. Dia dihormati bukan hanya oleh umat Katolik, bukan hanya oleh kota Kalkuta di India, tapi oleh bangsa India pada waktu itu, oleh pemerintah, oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan rupa-rupa lapisan orang yang ada pada waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih, Bunda Teresa adalah ikon kekudusan modern. Bisa jadi begitu karena apa? Karena dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Bukan hanya perempuan biasa, bukan hanya biarawati biasa, suster biasa, tetapi suster yang memberikan diri seutuhnya bagi orang lain. Luar biasa, ini kehidupan dari Teresa, Bunda Teresa dari Kalkuta, sehingga dia menjadi wajah Kristus yang konkret di dalam perjumpaannya dengan begitu banyak orang. Hari ini bacaan Injil yang diambil oleh panitia, oleh tim kerja dari bacaan harian hari ini. Bacaan harian hari ini yang berbicara tentang apa? Tentang berpuasa, tentang berdoa. Tapi kemudian apa yang terjadi? Bahwa murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, tetapi murid-murid Yesus makan dan minum, sehingga dikritik oleh orang-orang di sekitar. Tapi apa jawab Yesus? Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu ada bersama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya, mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Orang tahu tradisi berpuasa dalam gereja kita, yaitu pada masa prapaskah, masa puasa sebelum puasa, yaitu biasanya pada bulan Februari, Maret, dan kemudian selesai pada masa Paskah, pada perayaan kebangkitan Tuhan. Kenapa Yesus mengambil tema ini sebagai jawaban kepada orang-orang yang mengkritik bahwa murid-murid Yesus itu makan dan minum, tidak berpuasa? Jawaban Yesus, dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Ini mengungkapkan bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan kalau dia ada di tengah-tengah mereka, apa artinya? Bahwa mereka mengikuti dia, berjalan bersama-sama dengan dia, dan mereka bersama dengan Yesus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, merayakan iman kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Sehingga tidak ada kesempatan untuk berpuasa. Tapi akan ada waktunya, Yesus katakan, ketika Yesus diambil daripada mereka, dia sudah berangkat pergi. Nah, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tentang ini, Yesus mengungkapkan suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru
baru untuk ditambalkan pada baju tua. Jadi coba umpama ini calon-calon krisma, ngone ini pakai baju baru semua, baju baru ini, ya, baru kan ya semua. Ya, nyanda ada itu baju lama lalu ditampalkan dengan baju baru, kain baru. Nyanda ada, semua baru kan, ya, baju baru semua. Nah, coba dengar Yesus bilang, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju baru untuk ditambalkan pada baju tua. Sebab apa? Jika demikian, yang baru itu akan merobek yang lama itu. Dan kemudian lalu baju yang baru itu tidak cocok lagi dengan baju yang lama, kain yang lama. Demikian pun Yesus ambil gambaran lain. Tidak ada seorang pun mengisi anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong kulit yang tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Sekarang orang tahu anggur diisi di botol-botol. Dulu itu di dalam kulit. Nah, kalau diisi dengan anggur baru, kantong yang tua itu dia akan bikin robek ini kulit tua ini. Saudara-saudara, ini perumpamaan, gambaran. Mau mengatakan apa? Sebenarnya intinya ini. Yesus datang di dunia ini sebagai penyelamat yang membawa apa? Membawa ciptaan baru. Orang diciptakan, tapi manusia itu berdosa, lalu Yesus datang untuk membaharui. Sehingga yang lama itu ditinggalkan dan kita memakai yang baru. Siapa yang baru itu? Yaitu Yesus sendiri. Yesus sebagai wajah kita yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan menyaksikan penerimaan Krisma untuk sebagian anggota umat kita. Yang disebut nanti sebentar dan sudah dalam persiapan disebut sebagai kepenuhan inisiasi. Ini sakramen Krisma adalah kepenuhan inisiasi. Apa artinya itu? Inisiasi berarti apa? Kita digabungkan dalam satu tubuh Kristus. Kita menjadi anggota yang baru di dalam Tuhan. Dan karena itu maka sakramen Krisma ini disebut sebagai kepenuhan inisiasi. Dalam arti apa? Bahwa sudah ada peristiwa-peristiwa di mana kita sebelumnya digabungkan menjadi satu dengan Tuhan, dan sekarang disebut kepenuhannya. Nah, mari orang lihat, karena disebut sebagai kepenuhan inisiasi, itu berarti dihubungkan dengan sakramen-sakramen lainnya. Ada dua sakramen lainnya. Sakramen apa? Ini calon-calon Krisma. Dua sakramen lainnya. Sakramen apa? Krisma disebut kepenuhan. Nah, sekarang berarti itu dihubungkan dengan sakramen lain sebelumnya. Sakramen apa? Baptis dan sakramen Ekaristi. Nah, coba orang lihat. Sakramen baptis dan sakramen Ekaristi ini awal di mana kita diinisiasi, digabungkan menjadi satu tubuh Kristus, dan sekarang disebut kepenuhan. Waktu permandian, pembaptisan, kita disatukan dengan Tuhan. Bapak Uskup bertanya, siapa yang dibaptis waktu masih kecil? Waktu masih kecil, masih bayi. Nah, ternyata mayoritas, ya, hampir semua dibaptis waktu masih kecil. Ada yang dibaptis so dewasa. Dia ingat-ingat, oh ya kita pernah dibaptis. Ada, nah ini ada beberapa, ya, beberapa saja ya, yang dibaptis waktu dewasa. Mayoritas dibaptis waktu masih kecil. Bapak Uskup juga dibaptis masih kecil. Lahir tanggal 4 Januari, dibaptis tanggal 5 Januari. Berarti baru umur berapa itu? Baru 1 hari.
Kalau sekarang dorang tunggu dulu kata. Tunggu apa? Tunggu sobasar sadiki, tunggu tuh keluarga bakumpul, tunggu kalau so tak kumpul itu cuan karena mau bikin pesta sadiki kan. Martorang dulu kita papi dan mami tidak begitu, tidak tunggu-tunggu. Terima kasih ini ada kelahiran baru, secepat mungkin dibaptis supaya menjadi anggota keluarga Allah, menjadi anak Allah. Ini lewat pembaptisan kita diinisiasi dalam keluarga Allah, menjadi anggota keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah secepat mungkin. Nah, coba bayangkan ini, menjadi anggota keluarga Allah, menjadi anak Allah. Wow, betapa besar keluarga Allah ini, keluarga raksasa di muka bumi ini. Yang dibaptis saja berapa banyak orang Kristiani yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, 2 miliar lebih. Siapa bisa menghitung yang sudah meninggal, baik yang sudah berbahagia di surga maupun yang orang doakan supaya orang berbahagia masuk dalam kehidupan abadi, masih dalam perjalanan. Luar biasa besar. Ini lewat pembaptisan. Yang berikut lewat Ekaristi. Ketika kamu menyambut tubuh Kristus, jawabannya apa? Amin. Tubuh Kristus, setiap kali menyambut tubuh Kristus, kamu menjawab amin. Ya, itu berarti apa? Tuhan hadir di dalam diri saya dan saya menyambut tubuh Kristus. Apa artinya tubuh Kristus? Yaitu Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, yang sudah mati, yang sudah berbahagia di surga. Nah, sekarang kamu menerima sakramen ini, sakramen Krisma yang disebut kepenuhan inisiasi. Karena apa? Lewat penerimaan sakramen Krisma, kamu dianggap orang-orang dewasa dalam iman. Dan karena itu, maka dianggap sudah pada waktunya untuk bersaksi tentang Kristus. Dan itu kita lihat di mana? Dalam pengurapan Krisma. Dengan minyak Krisma, Bapak Uskup mengoles di dahi Anda dengan tanda salib menurut nama baptis masing-masing. Nama baptis siapa ini? Nama baptis siapa misalnya? Contoh, nama permandian nama apa? Nama siapa? Nama baptis. Ya, enggak terlalu dengar ya. Misalnya Elizabeth ya. Elizabeth, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Nah, jawabannya amin. Kalau ada yang nama Yosef, ada nama ya. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Jawabannya amin. Itu hanya segala persiapan berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi peristiwanya singkat sekali. Ya, Elizabeth atau Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Kamu menjawab amin dalam hitungan detik, tidak sampai setengah detik, 30 menit. Dengan penganugerahan Roh Kudus itu dengan minyak Krisma, apa yang terjadi? Ya. Itu berarti apa? Pada hari ini Roh Tuhan turun atas kamu, Roh Kudus turun atas kamu. Dan untuk apa? Untuk bersaksi tentang Tuhan. Seperti Yesus, dia masuk ke sinagoga dan dia membacakan kata-kata ini, Roh Tuhan ada padaku karena ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar sukacita. Ini yang terjadi lewat penerimaan Krisma. Dan kemudian karena itu sesudahnya Bapak Uskup akan menepuk pipi Anda. Menepuk pipi Anda dan mengatakan ya, cinta dan damai Kristus bersamamu. Kamu menjawab apa? Terima kasih. Ini damai dan cinta Tuhan ada di dalam diri kamu. Dan karena itu sekarang saatnya kamu dianggap dewasa untuk memberitakan kabar sukacita dengan tanda ini, tepukan ini. Pergilah. Kamu sekarang dianggap dewasa untuk memberitakan kabar sukacita
di mana saja kamu berada. Mari kita mohon agar peristiwa sukacita ini, sukacita iman ini, sungguh-sungguh meresap di dalam diri para Krismawan Krismawati, dan karena itu menjadi kekuatan bukan hanya kepada mereka, tapi coba orang bayangkan 90-an Krismawan Krismawati bergabung di dalam barisan umat untuk berjalan bersama, memberikan kesaksian tentang Kristus di dalam kehidupan mereka. Semoga demikian. Kini kita siapkan upacara penerimaan sakramen Krisma yang dimulai dengan permohonan dari wakil umat. Bapak Uskup yang kami hormati, pada hari ini kami merayakan pelindung paroki Bunda Teresa Kalkuta Gria Paniki Indah. Memaknai perayaan ini, kami mengantar saudara-saudari kami sebanyak 95 orang untuk menerima pengurapan sakramen penguatan. Mereka telah dipersiapkan secara khusus melalui pendampingan dan pembinaan katekese agar pantas menerima sakramen penguatan. Menurut hemat kami, mereka ini pantas menerima sakramen penguatan. Kami mohon kesediaan Bapak Uskup untuk menerimakan sakramen penguatan kepada saudara-saudari kami ini, agar supaya mereka memperoleh kepenuhan inisiasi dalam persekutuan umat beriman Kristiani. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian umat paroki Bunda Teresa Kalkuta Gria Paniki Indah, khususnya mereka yang dengan rela hati telah membantu menyiapkan, membina, mendampingi para calon penerima sakramen Krisma ini. Anda sekalian sungguh telah berperan serta berpartisipasi dalam pembinaan iman gereja dalam karya kegembalaan. Dengan gembira hati kami menyambut saudara-saudari ini dan mengabulkan permohonan wakil umat dan harapan mereka untuk menerima sakramen penguatan. Sekarang kita mempersiapkan pembaharuan janji baptis, mengingatkan peristiwa pembaptisan, khususnya yang dibaptis waktu bayi, dibawa oleh orang tua dan Papa Mama Ani, Ibu Bapak Serani. Seperti tadi sudah disampaikan, lewat penerimaan Krisma ini mereka dianggap dewasa dalam iman, maka akan diadakan sekali lagi pembaharuan janji baptis yang akan dijawab oleh para calon Krisma ini. Dengan lilin-lilin bernyala, waktu dibaptis orang tua dan wali baptis membawa lilin itu, sekarang mereka sendiri dengan lilin bernyala akan membaharui janji baptis mereka.
Saudara-saudari, sakramen penguatan merupakan kepenuhan inisiasi, sehingga saudara-saudari secara penuh akan diterima menjadi anggota Gereja Kudus. Untuk itu, sebelum menerima sakramen penguatan, hendaklah saudara-saudari memperbaharui janji baptis yang pernah diucapkan pada waktu pembaptisan. Berjanjikah saudara-saudari menolak dan menentang kejahatan dalam diri saudara dan di dalam masyarakat? Berjanjikah saudara-saudari menolak setan dan godaan-godaan dalam bentuk tahyul, perjudian, kemabukan, dan hiburan yang tidak sehat? Berjanjikah saudara-saudari melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Terima kasih atas janji yang sudah kalian ucapkan dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan dan umat beriman yang hadir. Maka marilah dengan keyakinan teguh kita membaharui iman kita dengan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Saya undang umat sekalian juga bersama-sama. Untuk itu diundang bangkit berdiri. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen penguatan dianugerahkan kepada kamu secara istimewa seperti para rasul pada hari Pentakosta? Percayakah saudara-saudari akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji syukur nomor 592. Syukur kepada
Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas pembaharuan iman dan janji baptis saudara sekalian. Sekarang marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada putra-putrinya ini yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Kita hening sejenak berdoa dalam batin. Dan bersama dengan Pastores, kita berdoa mohon Roh Kudus dicurahkan kepada para calon krisma ini. Permohonan 7 anugerah Roh Kudus, sabta karunia Roh Kudus yang telah membaharui muka bumi ini sejak awal sampai dengan saat ini di gereja ini. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasehat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Umat dipersilakan duduk. Puji syukur nomor 565. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup, api dan kasih, dan pengurapan ilahi. Di Kau sabda karunia dan tangan kanan ilahi. Engkau ya Bapa janjikan, Kau pergandakan bahasa, sinari hati umat-Mu dan curahkanlah
Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. 567. Ya Roh Pencipta, datanglah, kunjungi hati umat-Mu dan jiwa yang Kau ciptakan, penuhi dengan rahmat-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup api dan kasih, pengurapan yang ilahi. Dikaulah sabda karunia dan tangan kanan ilahi. Engkau ya Bapa janjikan, bahasa Kau pertandakan. Sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga Dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Halaulah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntutan-Mu yang jahat kami hindarkan. Buatlah kami mengenal serta terus mengimani Bapa bersama Sang Putra dan Dikau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang telah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, sekarang dan selamanya. (568).
disampaikan oleh angin. Api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. (572). Datanglah ya Roh Kudus dari surga mulia, lawatilah umat-Mu dalam cinta-Mu mesra. Hati kami barui, jadikanlah bait-Mu. Guru bijak dan benar, ajar kami mendengar sabda hidup yang kekal. Jiwa kami jauhkan dari tipu dan jerat, agar kami tak sesat. Roh penghibur datanglah, dari Bapa turunlah, jiwa kami hiburlah. Limpahkanlah damai-Mu, hidup kami kuduskan, jadikanlah saksi-Mu. (574). Habis ini baru ketua baru baris kali ini. Baru baris kali ini. Roh Kudus Allah ada padaku, Dia telah mengurapi diriku untuk menyampaikan kabar baik-Nya kepada orang miskin, papa dan lemah. Dia mengutus kita hamba-Nya untuk membawa kesukaan besar. Orang yang tertawan dibebaskannya, dan para orang buta disembuhkannya. Dia mengutus kita hamba-Nya untuk membebaskan yang terbelenggu
kepada tiap insan yang penuh iman. Datanglah Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Digelari penghibur, karunia Allah yang luhur, Kau hidup api dan kasih, dan pengurapan ilahi. Di Kau serta karunia dan tangan kanan ilahi, Engkau yang Bapa janjikan pengenalan masa. Sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu, semoga Kau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Halaulah kami umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin.
567. Kita latihan. Utuslah rohmu ya Tuhan,
Saudara-saudari, kita telah menyaksikan pencurahan Roh Kudus untuk umat kita yang menerima sakramen Krisma. Maka marilah kita mendampingi mereka, kita membawakan mereka di dalam perayaan Ekaristi ini yang dilanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Semoga Ia menyempurnakan kasih setianya dalam diri kita dan dalam perayaan syukur yang penuh sukacita ini dengan segala kerendahan hati. Kita mengucapkan syukur dan memanjatkan doa-doa permohonan kepada Allah Bapa yang kekal. Bagi Gereja Kudus Allah, semoga umat Allah yang telah dipersatukan oleh Roh Kudus di bawah pimpinan para uskup senantiasa berkembang dalam kesatuan iman, harapan, dan kasih sampai Tuhan datang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat dianugerahi rahmat kesehatan dan kebijaksanaan dalam mengemban tugas pelayanan, sehingga mereka dapat mengusahakan kehidupan bersama yang damai, bahagia, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang menderita, semoga mereka yang sedang menderita karena berbagai persoalan hidup mendapatkan jalan keluar, pertolongan, dan sentuhan kasih sayang dari sesama sehingga terwujud kehidupan yang sehat dan damai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang baru menerima sakramen penguatan, semoga Allah memberikan kesetiaan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi godaan hidup dan memampukan mereka untuk ambil bagian secara nyata dalam hidup menggereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, Bunda Teresa dari Kalkuta, semoga Allah Bapa tetap menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup menggereja, sehingga kita senantiasa mampu menanggapi sabda Allah dengan ikut ambil bagian dalam karya-karya keselamatan Allah dan berani untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud-wujud khusus misa ini, bersama keluarga Kanto Bontong, mengucap syukur atas hari ulang tahun Ibu keluarga, Ibu Rina Bontong, ulang tahun yang ke-52 pada tanggal 5 September 2025. Bersama dengan keluarga Pesot Mandagi, bersyukur atas 3 anggota keluarga yang bisa menerima sakramen Krisma. Semoga istri dan anak-anak serta keluarga semakin diberkati dan menjadi keluarga kudus. Ibu Stefani Mandagi, Frederick Pesot, dan Yonatan Pesot. Untuk doa-doa syukur ini, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami percaya dan selalu berharap penyertaan-Mu untuk mendampingi kami dalam mewujudkan kehidupan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur nomor 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemenangan
kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan 380. hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya, yang taat sampai mati demi manusia. Berikan dosa kami dihapus oleh-Nya. Undanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga, terimalah. 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanmu dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padamu. Gunakanlah menurut kasar-Mu. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu yang kemahan menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu menjadi hartaku. Marilah saudara-saudari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kepadamu kami unjukkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan menerimanya serta menjadikannya sumber keselamatan bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kananmu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkatmu. Dari sebab itu, kini dan selamanya, bersama seluruh bala malaikat, kami dengan penuh bakti bernyanyi bagimu sambil berseru. Kita menggunakan doa syukur agung yang ketiga bersama para imam. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu, Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku
yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wahai Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sama para imam, maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, sambil kenaikannya ke surga, dan sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, bersama Bunda Teresia Kalkuta, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa Maharahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Sesudah doksologi, umat menjawab dengan Amin Maria. Dengan pengantaran Dia dan dalam Dia, bersama Dia, dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, saya akan sembuh. Puji syukur nomor 418.
Tuhan tak layak aku menyambut tubuhmu, santapan mulia, sepatah kata saja, sabdakan ya Tuhan, sembuhlah hamba-Mu. Semoga diriku bersatu denganmu dan mampu mewartakan karunia rahmat-Mu, karunia rahmat-Mu. 422. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwamu. Pikulah dariku, padaku belajarlah sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku, makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang kurindukan, santapan jiwaku, sumber kekuatanku. Puji syukur nomor 425. Laksana rasa rindu akan air, jiwaku rindu
Puji syukur nomor 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami telah Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu sebagai bekal menuju kepenuhan penebusan kekal. Penuhilah kami dengan Roh-Mu, terlebih bagi mereka yang hari ini menerima kepenuhan inisiasi dengan sakramen penguatan. Semoga kami semua semakin teguh memberi kesaksian akan karya keselamatan-Mu dengan mengambil bagian dalam karya penebusan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dewan Pastoral Paroki dan umat yang terkasih, kita ikuti upacara pelantikan dan pengesahan pengurus kaum Bapak Katolik KBK dan orang muda Katolik atau OMK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah masa bakti tahun 2025 sampai 2028 hari Jumat 5 September tahun 2025. Pembacaan surat keputusan oleh Koordinator Bidang 2 DPP Bunda Teresa dari Kalkuta, Bapak Harold Pratasik. Disilakan. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Surat keputusan nomor 11/PP
SK angka Romawi 9/2025. Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan tentang penunjukan dan pengangkatan pengurus kaum Bapa Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah. Pertama, menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tertera dalam lampiran surat keputusan sebagai pengurus organisasi kaum Bapa Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah. Kedua, meminta kepada masing-masing pengurus dimaksud untuk menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan dan pengembangan reksa pastoral organisasi kaum Bapa Katolik Paroki menurut tugas dan kewenangan masing-masing sesuai pedoman yang berlaku. Ketiga, menyatakan berakhirnya masa kepengurusan pengurus kaum Bapa Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah periode sebelumnya, serta disertai ucapan limpah terima kasih atas pengabdian dan pelayanan dalam karya kerasulan paroki. Keempat, surat keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2028. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan dan pelaksanaannya, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Terima kasih dan selamat menjalankan tugas kepada pengurus kaum Bapa Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah. Ditetapkan di Manado pada tanggal 4 September 2025 oleh Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah. Sudah bertanda Pastor Franciscus A. Runtu PR. Lampiran surat keputusan. Nama-nama yang kami sebutkan, kami undang untuk dapat mengambil tempat yang sudah disediakan. Penasehat Franciscus Untu, Agustinus Joshua. Ketua Edwin Humokor. Sekretaris Rando Wengkang. Bendahara Antonius Tumbol. Koordinator Bidang Sosial Ekonomi Rizal S. Rompis. Koordinator Bidang Kerohanian Mikael Yonatan. Unit Santo Nicolas Tolentino. Ketua Hengki Oi. Sekretaris Ferry Harjakusuma. Bendahara Abraham Patoyan. Seksi Sosial Ekonomi Deki Rawung. Seksi Kerohanian Edmundus Adi Pinangkaan. Unit Santo Franciscus Assisi. Ketua Jufri Lonto. Sekretaris Jim Flip Rumambi. Bendahara Agustinus Dani. Seksi Sosial Ekonomi Octavianus Bung Toro. Seksi Kerohanian Mikael Yonatan. Unit Santo Gregorius Agung. Ketua Alfonsus Tome. Sekretaris Hani Rawung. Bendahara Sony Luhukai. Seksi Sosial Ekonomi Sylvester Leilei. Seksi Kerohanian Octavianus Jengels Tyson. Unit Santo Thomas Aquinas. Ketua Krishno Dakua. Sekretaris Jufri Sokop. Bendahara Nixon Runtu. Seksi Sosial Ekonomi Rizal Salomon Rompis. Seksi Kerohanian Ginus Uga.
ditetapkan di Manado pada tanggal 4 September 2025 oleh Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Sudah bertanda dan cap Pastor Franciscus A. Runtu PR. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Surat Keputusan nomor 12 garing PP garing SK garing angka Romawi 9 garing 2025. Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan tentang penunjukan dan pengangkatan pengurus organisasi orang muda Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Pertama, menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tertera dalam lampiran surat keputusan sebagai pengurus organisasi orang muda Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Kedua, meminta kepada masing-masing pengurus dimaksud untuk menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan dan pengembangan reksa pastoral organisasi orang muda Katolik Paroki menurut tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan pedoman yang berlaku. Ketiga, menyatakan berakhirnya masa penugasan pengurus orang muda Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah periode sebelumnya, serta disertai ucapan limpah terima kasih atas pengabdian dan pelayanan dalam karya kerasulan paroki. Keempat, surat keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2028. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan dan pelaksanaannya, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Terima kasih dan selamat menjalankan tugas kepada pengurus orang muda Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Ditetapkan di Manado pada tanggal 4 September 2025 oleh Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Sudah bertanda dan cap Pastor Franciscus A. Runtu PR. Lampiran surat keputusan. Pengurus orang muda Katolik Paroki Bunda Teresa Kalkuta, Gria Paniki Indah. Ketua Haristo E.G. Pratasik. Sekretaris Anastasia F.A. Kukus. Bendahara Angelita Moniung. Bidang Kerohanian Koordinator Maria Goretti. Anggota Dian Ratu Brigita Bewengkang. Bidang Minat dan Bakat Koordinator Sesvenko Mongdong. Anggota Stefano Lonto Fiona Mondong. Bidang Komunikasi Sosial Koordinator Roger Sumargono. Anggota Daryl Rendang dan Matius Sampo. Ditetapkan di Manado pada tanggal 4 September 2025 oleh Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Sudah bertanda Pastor Franciscus A. Runtu PR. Saudara-saudari yang terkasih, Badan Pengurus Kaum Bapa Katolik
dan orang muda Katolik. Anda sekalian, kalian dipanggil untuk tugas pelayanan dalam gereja. Pelayanan untuk Allah dan kepada sesama. Hayatilah panggilan ini dan laksanakanlah dengan sungguh-sungguh demi kebaikan bersama dan demi kemuliaan Allah. Laksanakanlah tugas ini seturut ajaran Yesus Kristus dalam persekutuan gereja Katolik. Dia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk itu, sebelum kalian dilantik, nyatakanlah kesiapsediaan Anda di hadapan Tuhan dan segenap umat Allah. Bapak-bapak dan saudara-saudari terkasih, bersediakah Anda semua untuk dilantik sebagai badan pengurus kaum Bapa Katolik dan orang muda Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah untuk masa bakti 2025 sampai dengan 2028? Bersediakah Anda semua menjalankan tugas dan pelayanan sebagai badan pengurus KBK dan OMK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah untuk masa bakti 2025 sampai dengan 2028 sesuai ajaran Yesus Kristus dalam persekutuan gereja Katolik? Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa Maha Pengasih, Engkau telah memberikan kepada manusia orang-orang yang rela mengambil bagian dalam karya penyelamatanmu. Saudara-saudari kami ini telah Kau pilih untuk tugas pelayanan umat, khususnya pelayanan kepada kaum Bapa Katolik dan orang muda Katolik di Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Kami mohon berkatilah saudara-saudari kami ini. Semoga mereka Kau mampukan dengan kebijaksanaan Roh Kudus-Mu agar mereka dapat dan mampu dengan sukarela serta sukacita melaksanakan tugas dan pelayanannya sambil meneladani Yesus Kristus Putra-Mu yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Penerimaan secara organisasi kaum Bapa Katolik dipandu oleh KBK Keuskupan. Selamat siang, Yang Mulia Uskup Manado, Monsinyur Roli Untu, Pastor Paroki, Pastor Kan, Frater Diakon, serta seluruh umat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Izinkanlah kami, pengurus KBK Keuskupan, untuk memandu penerimaan secara organisasi pengurus KBK Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta periode 2025
2028 yang terbagi dalam 3 bagian inti. Yang pertama, pembacaan naskah penerimaan, kemudian yang kedua, penyematan PIN KBK Keuskupan, dan ketiga adalah penyerahan pataka KBK Keuskupan. Kita masuk pada acara yang pertama, pembacaan naskah penerimaan. Naskah penerimaan pengurus kaum Bapak Katolik Paroki Bunda Teresia dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, Kevikepan Manado, masa bakti 2025-2028. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa menyadari hak dan tanggung jawab sebagai warga gereja dan warga negara, serta didorong oleh semangat cinta kasih Kristus, maka berdasarkan surat keputusan Pastor Paroki Bunda Teresia dari Kalkuta, Gria Paniki Indah nomor 11/11/SK/Angka/9/2025 tanggal 4 September 2025. Dengan ini saya menerima pengurus kaum Bapak Katolik Bunda Teresia dari Kalkuta, Gria Paniki Indah periode 2025-2028. Diharapkan pengabdian saudara dapat memberikan manfaat yang nyata dan optimal bagi perkembangan kaum Bapak Katolik berdasarkan pada kesatuannya dengan Kristus dalam permandian dan ekaristi, serta pengutusannya untuk menyelamatkan sesama dan lingkungannya dalam membangun tubuh Kristus. Semoga Tuhan Yang Maha Baik memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita sekalian dalam mengembangkan kerajaan Allah. Pro Familia Ecclesia et Patria, Gria Paniki Indah 4 September 2025, sudah bertanda Dr. Andes Edwin Elginangan MSI, Ketua Umum KBK Keuskupan Manado. Selanjutnya, penyematan PIN KBK Keuskupan dan penyerahan naskah penerimaan oleh Ketua Umum KBK Keuskupan. Ketua KBK Paroki boleh maju. Pada saat Ketua Umum menyemakan PIN, diikuti oleh pengurus yang ada untuk menyemakan PIN secara mandiri. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan pataka KBK Keuskupan Manado oleh Ketua KBK Kevikepan Manado, Bapak Adrin Anis, kepada Ketua KBK Paroki. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengikuti penyerahan surat keputusan Pastor Paroki untuk pengurus KBK Keuskupan dan OMK Paroki atas nama Pastor Paroki oleh Koordinator Bidang 2 DPP Santa Teresa dari Kalkuta, Bapak Haro Pratasik. Dipersilakan. Terima kasih. Demikian acara penerimaan organisasi sudah selesai. Kami kembalikan kepada MC, kepada pengurus KBK Keuskupan dan Kevikepan. Silakan kembali ke tempat masing-masing.
Upacara pelantikan dan pengesahan OMK dan KBK selesai. Kita akan lanjutkan dengan liturgi. Umat yang terkasih, setelah perayaan Ekaristi ini, Bapak Uskup akan menyerahkan piagam, kemudian juga dengan satu kenangan akan diatur. Setelah semua kegiatan di gereja ini selesai, kita akan lanjutkan kegiatan di luar ruang gereja ini. Yakni akan menggunakan tempat untuk acara Ramatama dan beberapa kegiatan untuk memeriahkan, memuncaki semua perayaan, rangkaian kegiatan kita untuk merayakan pesta pelindung paroki kita, yakni Bunda Teresa Kalkuta. Mari kita ikuti bersama berkat dari Bapak Uskup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti nomor 455. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu. Seluruh Krismawan dan Krismawati diundang untuk foto bersama Bapak Uskup dan para pastor. Setelah dirimu kau tinggalkan, Foto bersama. jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus pengobatan, jadilah saksi Kristus. Sesudah foto bersama, ada penyerahan sertifikat dan